Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Ya, sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa menurut keyakinan dan kepercayaan masing-masing, dipersilakan. Berdoa selesai. Oke, hari ini bagaimana kabarnya anak-anak semua? Baik, alhamdulillah. Coba sekarang lihat ke kanan, lihat ke kiri dan bawah kanan kirinya. Kalau misalnya ada sampah, coba dibuang dulu. Sampah plastik atau kertas, coba dibuang dulu ke tempat sampah. Biar pelajaran kita hari ini nyaman ya. Tidak ada nyamuk, terus juga tidak ada bau. Coba dicek dulu yuk. Sudah ya? Oke. Nah, karena ini pelajaran PPKN, seperti biasa, Ibu pengen ngajak kalian biar tumbuh rasa nasionalismenya. Kita nyanyiin lagu Garuda Pancasila bersama ya. Oke, silakan anak-anak berdiri dengan sikap sempurna. Yuk. Kita nyanyiin lagu Garuda Pancasila dengan ketukan 3 ya. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Baik, terima kasih. Silakan duduk kembali. Ya, hari ini Ibu mau tanya, adakah yang tidak masuk hari ini? Atau masuk semua? Masuk semua, alhamdulillah. Tadi pagi sebelum ke sekolah atau setelah di sekolah sudah sarapan belum? Sudah kenyang ya berarti ya? Sudah semangat ya? Sudah. Oke, bagus. Coba dikeluarkan dulu buku tulisnya, buku catatannya, sama buku PPKN-nya. Adakah yang tidak membawa? Bawa semua? Coba dibuka, ayo dibuka. Oke, sudah ya, sudah semua. Nah, hari ini kita akan belajar tentang norma masyarakat. Kalau misal kemarin di bab pertama, bab sebelumnya kalian belajar tentang apa? Masih ingat nggak? Tentang Pancasila sama tentang undang-undang ya. Nah, kalau misal tentang undang-undang, apa yang kalian ingat atau yang kalian pikirkan berkaitan sama undang-undang? Undang-undang apa? Hah? Hak asasi manusia. Ya, hak asasi manusia. Jadi undang-undang mengatur tentang hak asasi manusia. Terus apa lagi kalau misal kalian mendengar kata undang-undang? Undang-undang. Dasar negara. Terus apa lagi? Dasar negara itu Pancasila ya. Kalau misal undang-undang itu dasar hukum ya. Nah, aturan yang ada di undang-undang itu bentuknya tertulis jelas ya di undang-undang ya. Nah, ternyata selain yang tertulis ada juga yang tidak tertulis. Itu nanti akan kita pelajari di pelajaran hari ini tentang norma. Oke, gitu ya. Nah, hari ini tujuan pembelajaran kita adalah ini. Setelah mengikuti pembelajaran di kelas, peserta didik mampu menjelaskan norma. Peserta didik mengetahui tentang pentingnya norma, kemudian macam-macam norma, mampu menganalisis contoh norma, pelanggaran norma beserta sanksinya, serta mampu menyajikan hasil diskusi di depan kelas. Jadi nanti kita akan belajar dengan metode TGT namanya. Jadi TGT itu kepanjangan dari Team Games Turnamen. Jadi ada tim berkelompok, kita main games nanti, gitu ya. Tapi nanti setelah Ibu menyampaikan materi. Oke, nih ada pertanyaan, yuk dijawab. Sebutkan peraturan apa saja yang sudah kalian lakukan hari ini.
Ini akan Ibu gilir ya. Nanti kita nyanyi apa ya? Cica-cica di dinding. Tahu lagunya? Nanti lagunya berhenti di mana? Orang tersebut akan menyebutkan contoh dari peraturan yang sudah dilakukan hari ini. Gitu ya, paham? Mulai dari sini. Bareng-bareng 1, 2, 3. Digeser. Di dinding diam-diam merayap, datang seekor nyamuk, hap, lalu ditangkap. Ya. Coba Mas namanya, sebutkan namanya, terus sampaikan peraturan apa yang sudah dilakukan hari ini. Datang sekolah tepat waktu. Oke, kita lanjutin lagi ya. Sini, satu orang lagi. Cica-cica di dinding. 1, 2, 3. Cica-cica di dinding, diam-diam merayap, datang seekor nyamuk, lalu ditangkap. Ayo yang terakhir. Yang terakhir aja ini, Mas. Ini Bu yang terakhir. Saya udah tak pegang. Gak apa-apa. Hari ini di sekolah apa, Mas? Apa? Peraturan yang sudah ditaati di sekolah hari ini. Datang tepat waktu. Datang tepat waktu. Ada lagi? Saya nyebutin berapa? Satu lagi aja. Memakai seragam sekolah. Oke, sip, bagus, good job semuanya kelas 7D. Nah, ini kita masuk ke pengertian norma. Coba kita baca bareng-bareng. Pengertian norma. 1, 2, 3. Norma yaitu norm. Artinya apa? pedoman atau pokok kaidah yang mengikat warga kelompok dalam masyarakat. Ya, jadi aturan itu adalah apa sih itu? Pedoman, patokan gitu ya, sebagai arah kita dalam bermasyarakat. Di sini semua Islam? Islam. Ibaratkan aturan itu kayak Al-Quran. Al-Quran ada aturannya ya. Nah, Al-Quran itu sebagai pedoman kita dalam apa? Beragama, menjalankan ibadah gitu ya. Jadi ini adalah pedoman kita dalam bermasyarakat, bernegara. Seperti ini, misalkan kayak kita jalan di tempat yang gelap. Nah, aturan ini seperti cahaya yang menerangi jalan kita. Jadi kita kalau jalan nggak yang gini, tapi ada cahayanya, kita tahu arahnya gitu. Nah, di sini mengikat warga kelompok dalam masyarakat. Artinya apa kalau mengikat? Artinya setiap warga masyarakat yang ada di negara ini itu harus melaksanakan peraturan yang ada di negara ini. Misalkan kalian kan sekarang sudah di SMP 7 ya. Ketika kalian masuk diterima di SMP 7, berarti kalian harus melaksanakan aturan yang ada di SMP 7. Kalau misal mereka yang bukan, misalkan SMP yang sebelah sini SMP apa? 11. Apakah mereka harus menaati SMP 7, peraturan SMP 7? Tidak. Karena kenapa? Karena mereka bukan warga sekolah ini. Ya, jadi yang harus menaati itu adalah mereka yang berada di tempat ini, gitu ya. Sama seperti ini. Norma aturan yang ada di Indonesia harus ditaati oleh warga masyarakat yang ada di Indonesia. Lanjut kita masuk ke macam-macam norma. Ke norma agama dulu. Ada yang mau membacakan? Tinggal baca norma agama. Silakan Mas. Kumpulan kaidah atau peraturan hidup manusia yang sumbernya dari wahyu Allah yang benar. Contoh, dilarang mencuri, dilarang membunuh, dilarang mencela dan mengejek teman dan lain-lain. Ya, betul. Ini norma agama ya. Norma agama itu bersumber dari apa? Di situ tulisannya dari wahyu Allah. Nah, kalau misalnya di Islam itu dituliskan di dalam apa? Al-Quran. Selain Al-Quran, selain agama Islam, ada kitab apa lagi? Taurat, terus Injil. Apa lagi? Zabur. Nah, buku itu Al-Quran dan sebagainya, kitab-kitab itu menjadi pedoman kita dalam beragama ya. Lanjut norma kesopanan. Ada yang mau baca?
Norma kesopanan? Iya. Boleh, silakan namanya. Aisyah. Norma kesopanan bersumber dari tata kehidupan atau budaya yang berupa kebiasaan-kebiasaan masyarakat dalam kata yang baik dan lain-lain. Ya, terima kasih Aisyah. Ya, jadi norma kesopanan itu adalah aturan yang bersumber dari tata krama masyarakat setempat. Ya, biasanya berupa kebiasaan-kebiasaan. Kalau misalnya di Jogja, biasanya dikenal dengan unggah-ungguhnya ya, benar? Benar? Nah, kalian di sini orang Jogja semua? Orang Jogja semua? Oke. Nah, coba ibu ini mau muter lagi. Nanti sebutkan tata krama unggah-ungguh yang sering kalian lakukan ketika selama di Jogja ya. Ibu kan bukan orang Jogja, jadi kan ibu nggak tahu. Nah, kalian kasih tahu ibu apa sih unggah-ungguh yang ada di Jogja gitu ya. Tadi terakhir sampai siapa? Lanjut Mas. Nyanyinya lagu balonku. 1, 2, 3. Balonku ada 5, rupa-rupa warnanya, hijau, kuning, kelabu, merah muda dan biru. Meletus balon hijau, hatiku sangat kacau. Balonku tinggal 4, ya ku pegang erat-erat. Ayo Mas Aditya. Mas Aditya, coba sebutkan unggah-ungguh di Yogyakarta biasanya apa Mas? Tidak membuang sampah sembarangan. Terus Berjalan di tempat yang sudah disediakan. berjalan tempat sediakan. Terus apa lagi? Di Jogja biasanya apa? Kalau ketemu orang tua? Salam, terus monggo gitu ya. Apalagi? Kalau jalan di depan orang yang lebih tua, Kalau jalan di depan orang yang lebih tua, apa biasanya? Nun? Nundu gini ya, nyun sewu gitu ya. Oke, sip, pintar kalian udah tahu. Oh, ternyata sudah selesai materi kita hari ini. Oke, karena materi kita sudah selesai, sudah Ibu sampaikan juga. Apakah ada yang mau ditanyakan? Monggo Mas, namanya? Namanya siapa? Terus sampaikan pertanyaannya. Zaid, Ibu mau bertanya, kan sudah banyak aturan dan ya Bu, kenapa masih banyak yang melanggar? Nah, ini ada temennya yang bertanya, Bu, kok sudah banyak peraturan, norma-norma, tapi masih banyak yang melanggar, itu kenapa ya Bu? Oke, untuk pertanyaannya, coba Ibu jawab ya, tapi kalau misalnya kurang memuaskan, nanti coba Ibu cari lagi dan besoknya Ibu coba menjawab lagi lebih lengkap ya. Jadi kenapa sih norma itu sudah ada, tapi kok masih banyak yang melanggar? Yang pertama, karena dia ya memang tidak tahu ya, tidak tahu kalau misalnya ada aturan itu kayak gitu. Dia tidak tahu, mungkin sebabnya karena dia tidak bisa membaca, atau mungkin karena dia belum sekolah kayak gitu. Misalkan anak-anak SD yang masih kelas 1 2 itu kan belum baca ya, belum bisa membaca dengan baik ya. Jadi mereka belum tahu aturannya kayak gitu. Itu mereka yang tidak tahu. Ada lagi orang yang dia tidak tahu dan tidak mau tahu. Nah, itu yang lebih susah. Orang yang tidak tahu dan tidak mau tahu. Itu mereka adalah orang yang semaunya sendiri kayak gitu ya, egois. Kalau misal kita tidak tahu, kita bisa mencari tahu, benar? Misalkan, aku nggak tahu nih peraturan di sekolah ini, aku bisa tanya ke siapa, misal Amrul kayak gitu. Peraturan di sekolah ini kayak apa gitu. Nah itu, jadi kalau kalian tidak tahu peraturan di sekolah ini atau di masyarakat atau di negara, bisa tanyakan ke orang lain kayak gitu ya. Terus ada lagi penyebabnya karena kesadaran hukumnya rendah kayak gitu. Mereka tidak menyadari fungsi dari aturan itu. Misalkan kalau kendaraan lampu merah harusnya apa? Berhenti ya. Tapi banyak nggak yang melanggar? Ada. Banyak. Nah iya, banyak. Akibatnya apa? Kalau misal melanggar? Kecelakaan, bener. Ada yang pernah melihat kecelakaan? Belum. Pernah? Sering? Sering. Nah,
Apa yang kalian rasakan kalau melihat kecelakaan? Merinding? Dia aja. Ya aja. Astagfirullah. Semoga itu tidak terjadi ke kita ya. Nah, mereka yang tidak menyadari akibat dari melanggar aturan itu, kayak gitu ya. Itulah yang menyebabkan mereka melanggar peraturan kayak gitu. Jadi harapannya ke kalian, kalian tahu aturan yang ada di tempat kalian dan melaksanakannya. Seperti itu, Mas. Nanti kalau misal kurang jelas, Ibu cari dulu, nanti Ibu sampaikan ya. Oke, terima kasih pertanyaannya. Sudah, ada lagi yang mau bertanya? Kalau misal tidak ada lagi yang mau bertanya, kita masuk ke permainan ya, masuk ke inti. Oke, ini nanti kita akan berkelompok. Satu kelompoknya 6 orang. 6 sampai 5 orang. Jadi ada 6 kelompok. 6 kelompok ini kita tentukan dengan berhitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6 gitu ya. Acak. Nah, nanti tempat duduknya sini kelompok 1, sana 1, 2, 3, 4, 5, 6. Gitu ya. Nanti kalau sudah tahu tempat atau nomornya langsung menyesuaikan tempat duduknya, oke? Dari sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1 6. Monggo silakan ke tempat kelompoknya masing-masing. Kelompok 1, 2, 3, 4, 5, 6. Perhatikan Ibu dulu. Cara kerjanya, pertama kita sudah membentuk tim ya. Sudah semua dapat kelompok? Sudah. Gamesnya adalah, perhatikan nanti tidak bisa mengerjakan. Gamesnya adalah, di sini sudah kalian lihat ada 6 ya. Ini kelompok 1, kelompok 2, 3, 4, 5, 6. Oke, jadi nanti Ibu akan memberikan soal kepada anak-anak. Soalnya ada 5. Masing-masing soal memiliki poin yang berbeda. Jadi nanti ini kalian akan bukan cepet-cepetan ngerjain ya, berlomba mengumpulkan poin kayak gitu ya. Setiap soal itu menitnya 5 menit, hanya 5 menit mengerjakan. Gitu ya. Nah, ini ada lembar kerja. Lembar kerja ini nanti di sini kalian tulis nama kelompok kalian, kemudian dibuka. Nah, nanti di kelompok kalian kan jumlahnya ada 6 orang ya. Nanti ada yang maju menulis jawabannya di depan, ada yang di meja menulis jawabannya di lembar kerja. Gitu ya. Jadi dibagi tugas. Ada yang maju ke depan, ada yang nulis di meja. Kemudian ada yang mencari jawabannya. Gitu. Jadi nanti ketika Ibu sudah menyampaikan pertanyaannya, kalian di meja berdiskusi mencari jawabannya. Setelah tahu jawabannya, kalian maju ke depan. Tulis. Dalam waktu 5 menit itu berdiskusi dan menulis di sini. Gitu. Waktunya 5 menit. Kemudian kalau misalkan ketika kalian maju tidak boleh membawa catatan. Gitu ya. Ketika kalian menulis terus lupa, duh ini apa ya lanjutannya? Hanya kesempatan 1 kali balik ke belakang, tanya ke temannya. Setelah itu langsung balik ke sini lagi mengerjakan. Kalau saya dari situ terus langsung tanya ke temennya, Tidak boleh. Teman harus balik ke kelompoknya sendiri, tidak boleh tanya ke kanan ke kiri. Kalau misal ada yang curang, itu berkurang 5 poinnya. Kemudian kalau misal jawabannya tidak lengkap, berkurang 5. Kalau salah tidak ada jawaban, begitu. Paham sampai di sini? Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Oke, sudah siap semuanya? Perhatikan pertanyaan pertama. Pertanyaan pertama, waktunya 5 menit saja. Jelaskan. Ada yang menulis di kertas lembar kerja, ada yang menulis di depan. Jelaskan apakah yang dimaksud dengan norma. Waktu dimulai dari sekarang. Di sana sama di depan. Jadi bagi 2. Ada yang nulis di sini, ada yang nulis di depan.
Ada yang punya kendala? Kalau ada yang punya kendala boleh angkat tangan ya. Oke, sudah ya, waktunya sudah habis. Waktunya sudah habis, disudahi kelompok 6. Oke, coba dari kelompok 6 apa jawab pertanyaannya? Norma ada 4. Ya. Agama, terus ada kesusilaan. Berdiri yang benar. Norma ada 4, ada norma agama, norma kesusilaan, Ya. terus norma kesopanan, sama norma hukum. Contohnya? Contohnya kalau yang norma agama selalu beribadah, habis itu yang kesusilaan berbuat baik dan berkata sopan. Ya. Terus yang kesopanan itu nggak tahu. Ya, nggak apa-apa. Terus yang hukum menaati aturan. Menaati aturan. Oke, kelompok 6 karena kurang 1 contohnya, total poin 20 berarti kurangin 5 ya. Totalnya 15. Ya, terima kasih. Selanjutnya kelompok 5. Norma ada 4. Ya. Agama, hukum, kesusilaan. Ya. Sopanan ya. Ya, kesopanan. Hah? Norma agama itu beribadah dan tidak berbohong. Ya. Kalau hukum tidak mencuri. Ya. Kesusilaan salam juga berbohong. Terus terakhir, sosial sama aja kayak norma kesopanan. Norma masyarakat tidak diisi ya. Karena kelompok 5 juga kurang 1 contohnya 15 ya poinnya. Langsung kelompok 2. Agama, susila, sosial, hukum. Contohnya? Agama, beribadah, Ya. susila, menolong sesama manusia, Ya. sosial, berpamitan kepada orang tua. Ya, sip, bagus. Oke, silakan Mas. Kelompok 2 jawabannya benar semua ya. Ada sebutan contohnya ada, terus norma-normanya ada, benar semua, bagus. 20 ya. Terus kelompok 1, sebutkan. Norma agama, susila, sosial. Ya, contohnya? Salat agama, salat waktu. Ya. Susila, berbuat baik, sosial. Sip, bagus. Kelompok 1 juga lengkap ya, normanya disebutkan dan contohnya juga. 20 poinnya. Oke, next pertanyaan selanjutnya. Pertanyaannya, setelah anak-anak menyaksikan video, temukanlah jenis norma apa yang muncul, kemudian kemukakan pendapat kalian tentang video itu ya. Oke, sudah selesai videonya. Silakan ditulis. Waktunya 5 menit dari sekarang. Pendapat kita tentang video itu kan. Iya. Video itu kenapa? Iya, betul. Apakah video tersebut misal normanya norma A gitu. Ternyata di video itu dia melakukan pelanggaran, seharusnya dia tidak seperti ini, biar apa gitu. Pendapat kalian tentang video itu? Oke, sudah ya, waktunya sudah habis. Silakan yang menulis disudahi. Kita dari kelompok 1 kita koreksi ya. Silakan kelompok 1 dibacakan. Norma hukum dan sosial. Ya, terus pendapatnya? Tidak boleh bermotor ugal-ugalan di jalan. Oke, kelompok 1 menyebutkan norma hukum dan sosial, tidak boleh bermotor. Apa tadi Mas? Ugal-ugalan sama? Tidak boleh ugal-ugalan di jalan, benar ya. Tadi terjadinya kecelakaan. Norma hukum juga benar. Oke, terima kasih. Poinnya 20. Oke, selanjutnya kelompok 2. Hukum dan susila. Hukum dan susila, pendapatnya? Dan hukum karena tidak menaati aturan lalu lintas. Tidak menaati aturan lintas dan susila karena? Menolong Atau tidak merasa bersalah karena? dan kata orang
Oke, kelompok 2 jawabannya norma hukum dan susila. Hukum karena melanggar peraturan, kemudian susila karena tidak peduli dengan orang di sekitarnya. Oke, sip, bagus. Silakan kembali, poinnya juga 20. Selanjutnya kelompok 6. Norma hukum tidak menaati aturan lalu lintas. Seharusnya mereka tidak melakukan hal itu karena berbahaya untuk mereka. Oke, sip, kelompok 6 juga benar, nilainya 20. Oke, semuanya sudah selesai. Bantu ibu untuk menghitung nilainya ya. 10 tambah 20 tambah 15 totalnya 80. 20, 30, 45, 80. Terus yang ini 10, 20, 30, 85. Yang ini 10, 20, 40, 70 ya. Yang ini 10 tambah 15, 25 tambah 5, 65. 10 tambah ini 30, 45, 75 ya. Siapa yang menang? Kelompok berapa? Kelompok 2. Siapa kelompok 2? Ini ada hadiah untuk kelompok 2. Silakan maju. Perwakilan. Mana 80? Satu saja. Ini 80. Ini? Oke. Kelompok yang menang siapa? Satu perwakilan. Kelompok. Oke, ini hadiahnya. Kasih tepuk tangan kelompok 2. Oke, sip. Silakan kembali ke tempat duduknya masing-masing. Perhatikan ibu ke depan. Hari ini kita sudah selesai belajar ya. Nah, silakan keluarkan HP kalian masing-masing. Nanti di-share ya, Mbak. Linknya di-share sama ketua kelasnya ya di grup. Silakan dikerjakan. Waktunya sebentar 5 menit saja. Oke, sudah ya. Waktunya sudah habis. Disudahi. Coba ibu mau tanya, ada yang dapat 10? Wah, udah pinter semua. Dapat 10. Ada yang di bawah 8? Ada yang bawah 8? Tidak ada ya. Dapatnya 10 semua, berarti kelas 7E hebat. Sudah? Mohon maaf. Ibu jadi dia yang menguasai. Ya, kelas 7D hebat semua, sudah dapat nilai 10 ya. Oke, coba hari ini ibu mau ngecek lagi apakah kalian sudah paham materi hari ini. Kita hari ini belajar tentang apa? Norma. Terus ada berapa macam norma? Ada 4. Oke, sudah ya. Tadi udah ada 4 norma yang kalian sebutkan. Coba ibu mau minta satu orang menyimpulkan pelajaran hari ini. Ya, monggo silakan Mbak. Namanya dan juga apa yang mau disimpulkan. Nama saya Aisyah. Ya. Jadi kesimpulannya adalah norma adalah aturan atau ketentuan yang mengikat masyarakat dan harus dilakukan. Ada norma agama, kesusilaan, sosial, sama hukum. Ya, sip. Pintar Mbak Aisyah. Kasih tepuk tangan dulu ke Mbak Aisyah. Oke, sudah ya pelajaran kita hari ini sudah disimpulkan dan juga tadi sudah mengisi evaluasi hari ini dan kesan-pesannya juga sudah dikirim sama teman-teman semua. Kemudian terakhir Ibu mau menyampaikan materi selanjutnya tentang hak dan kewajiban. Nanti bisa kalian pelajari dulu di rumah. Karena ini sudah selesai, kita cukupkan sampai di sini ya pelajaran kita. Kita tutup dulu dengan doa bersama. Sudah? Doa bersama. Doa menurut keyakinan dan kepercayaan masing-masing dipersilakan. Berdoa selesai. Terima kasih untuk partisipasinya hari ini. Kita berjumpa di lain waktu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, terima kasih.